Semakin hari beban Yayah Rokayah semakin terasa berat. Beban batin seorang ibu akan nasib anaknya yang mengalami kondisi kejiwaan tak stabil dan sekarang menghilang entah di mana. Apalagi sudah hampir 3 tahun terakhir, wanita yang akrab disapa Yayah ini juga harus berjuang seorang diri. Ngawitan nama iya hernia, terus nyeri cangkeng. Badai dioperasi gitu kan, terus dioperasi kabunjungan tunkeun. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Perputaran roda waktu membawa Yayah pada situasi yang membuatnya harus tetap kuat dan tegar menatap masa depan. Sebab selain harus membesarkan 4 anak, Tuhan juga masih memberinya tanggung jawab untuk mengurus sang bapak mertua serta seorang cucu. Demi menghidupi keluarganya, Yayah pun melanjutkan usaha sang suami berjualan es cendol dan jajanan sekolah. Ti iya we ti jam 8, misalkan uwi salan teh jam 6. Aloh heula terus balanya. Terus tepan Isa neme ieu dadahut deukeun ka setengah 12, kadang-kadang jam 11. Jam 4 gugah deui. Untuk membuat cendol, bahan-bahan yang diperlukan antara lain tepung tapioka, daun pandan, serta kelapa. Mula-mula daun pandan diparut hingga halus. Hal ini bertujuan agar sarinya dapat diperoleh dengan maksimal. Selain diparut, pandan juga dapat ditumbuk secara kasar. Daun pandan berfungsi sebagai pewarna alami. Selain itu, daun yang kaya manfaat bagi kesehatan dan kecantikan ini juga berguna sebagai penambah aroma. Hasil parutan kemudian ditambahkan air matang, lalu diperas. Air perasan daun pandan lalu dicampurkan dengan tepung aci alias tapioka tanpa perlu menambahkan air lagi. Kemudian disaring agar bebas dari kotoran. Setelah seluruh bahan dasarnya tercampur dengan baik, adonan minuman yang juga biasa disebut dawet ini selanjutnya dimasak dengan api sedang. Selama perebusan, adonan juga harus terus diaduk sebab bila ada bagian yang gosong, cendol akan dapat beraroma tak sedap nantinya. Tidak memerlukan waktu lama untuk memasak cendol. Hanya sekitar 15 menit saja hingga adonan matang dan mengental. Saat masih dalam kondisi panas, adonan cendol kemudian dimasukkan pada wadah cetakan. Cetakan ini Yayah buat sendiri dari sebuah wadah yang diberi lubang pada bagian dasarnya. Di bawah cetakan diletakkan ember berisi air dingin. Selain untuk menampung cendol, air dingin ini juga berfungsi untuk menurunkan suhu cendol dan menyempurnakan bentuknya menjadi lebih padat. Tahap selanjutnya adalah membuat santan dari parutan kelapa. Ya, tambahan santan akan memberi keseimbangan cita rasa tersendiri pada minuman yang telah menjadi ladang penghasilan bagi keluarga Yayah selama hampir 1 dekade ini. Selain santan, bahan pelengkap lainnya adalah gula merah cair. Agar minuman cendol dapat bertahan lama, santan dan gula merah dimasak secara terpisah. Jam 4 terus gugah deui ieu deui masak kalapa santen nyentenkeun terus masak cihuy sambil nyiapkeun keur barudak sakola.
Setelah sang suami meninggal, praktis Yayahlah yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan sang kepala keluarga dalam mencari nafkah. Ia harus benar-benar cermat dalam mengakali segala pengeluaran agar masih dapat memberikan sedikit uang jajan bagi anak-anak, mertua, serta cucunya. Terus balanya beas, balanya barang gitu. Terus iya sana sabaraha, misalkan ayah 20.000 dibagikan ke barudak. Nah ka Ilham misalkan 3.000, seperti ka Mila 4.000, ka Uli 3.000, ka Insan 3.000, kasih Abah 3.000 dibagi-bagi gitu. Setelah Amin, anak satu-satunya pergi mendahulunya, kini hanya Yayah sang menantulah yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan bagi Abah Maja. Ia sudah tak memiliki keluarga lainnya, sementara usianya telah kian beranjak renta. Hal inilah yang sangat disadari oleh Yayah. Abah, abi rek isalan heulanya nya. Da kan ku Abah, abi sing lancar. Eta jajan keur Abah jeung Insan. Insan, mama angkatnya. Sobi ku abinya diurus. Abi mah ridho lillahi ta'ala, sanaos teu aya barang naoge tanggung jawab gitu. Upami kadang-kadangnya upami teu kasiangan mah 6:30 angkat. Ngabujang barudak sakola atuh tos beres barudak sakola ieu istirahat jam 10. Barang aya keneh diiderkeun ka unggal lemur, da digendongnya basa eta mah. Ka unggal lemur 5 lemur. Uwi magrib. Sudah sebulan terakhir ini, Yayah berjualan di wilayah Pamulihan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ya, ketika berjualan, ia memang sengaja sering berpindah lokasi agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Di pagi hari, Yayah biasanya mangkal di depan sekolah. Karena itulah selain cendol, ia juga menjual beraneka jenis jajanan anak-anak yang sekiranya dapat laku terjual. Ya ningali batur anu teu aya gitu. Terus atuh kan channel mah teu aya nu isalan jadi ibu unggul. Atuh mun misalkan bosen barudak kana ieu kenor pilarian deui ide anu sanes naon anu teu aya gitu. Ya, selama 9 tahun berjualan dengan target utama sekolahan, memang memaksa Yayah untuk terus memutar otak. Dengan begitu, ia berharap mereka akan selalu mau menghampiri gerobak tuanya. Maklum, selera para pelanggan kecilnya itu memang seringkali berubah dengan cepat. Jadi kedah gentos-gentos ka barudak sakola mah isalan teh. Upami teh boseneun gentos deui. Tapi channel mah henteu teh digentos da tiba heulana gitu wiwitan isalan channel. Saat berjualan, tak jarang Yayah pun harus menghadapi cibiran dari pedagang lainnya. Namun ia tetap mencoba bertahan dan menutup telinga rapat-rapat. Kantos, nya kanton tong nya ngawitan eta kadinya. Sana tong isalan di dia kan ibu teh laku gitu nya isalan teh barudak teh kan namanya gak baru gitu. Jadi enggak tak duka siri 2 hari 3 hari ya sampai nepikeun kasih sirintilan tong dagang di dieu sana. Rasanya kunaon ari di kidul sana. Betul ka dieu sajauh-jauh. Ari ibu teh nyarios ka urang dinya, ayo urang dinya mah teu naon sok bade isalan mah sana da bebas ieu mah jalan-jalan umum sana gitu. Terik matahari maupun derasnya hujan juga menjadi kendala kedua yang selalu setia menemani kemanapun kaki Yayah melangkah. Namun apapun tantangan yang menghadang, Yayah bertekad untuk selalu melewatinya dengan hati terbuka. Semua ia lakukan tak lain demi keluarga terkasih yang menantinya di rumah. Capek atas kumaha atuh da aya deui. Deui di dieu wargi teu aya, umum aya tetangga wungkul. Bade diurus ku saha pamit ku abi. Selama ini, nasib Oislah yang selalu menjadi beban pikiran terberat bagi Yayah. Ia tak pernah menyangka
putri sulungnya itu harus mengalami gangguan kejiwaan akut yang membuatnya sering lupa diri dan emosional tak terkontrol. Apalagi sudah 5 bulan lamanya, Eis menghilang pergi entah kemana. Nya tagi urang enggak tenang gitu. Ada bade jualan oge asa teu jongjon ai budak udun mah. Ciri-ciri nate sok ieu sok seri nyarira gitu. Nah ai kadienakeun jadi sok ieu sok kaluar ti bumi. Lami ti lami kalah sok kasimpang. Ti simpang kalah jauh dugi ka Bandung. Dugi ka ayeuna teu uwih-uwih. Sebagai seorang ibu, kepergian Eis telah membuat batin Yayah terus digelayuti kesedihan. Kapanpun dan dimanapun, ia selalu berusaha untuk dapat menemukan putri sulungnya itu semampu yang ia bisa. Eis, suganta Eis, budak ibu, hapuntennya suganta Eis. Nggak naon Bu. Hapuntennya suganta Eis. Nya iya we milarian ieu nanaroskeun ka tukang ojek gitu nya. Tukang ojek teu ninggalan. Nya ayeuna ibu sedih mah sedih nya hate mah batin mah kitu. Nyeri atuh kayaan budak kitu bade milarian atuh da kedah ku ongkos aya milarian Eis kumaha ieu anu di dieu biayaaneun. Nya kaemutana teh pantosna teh badanna geus hideung pantes geus kucel da teu ibak meureunnya geus mang bulan-bulan pantes teh lapar bobo di mana wae pantes teh. Ulah hilap salat anu limpu waktu. Sareng kudu ngebantos ka mama.